Puji nama Tuhan. Shalom. Shalom. Luar biasa Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Satu minggu kita sudah diberkati Tuhan. Dan pada saat pagi hari ini kita kembali datang pada Tuhan, mengucap syukur, berterima kasih buat anugerah Allah yang luar biasa yang kita terima. Mari kita menyerahkan ibadah pagi hari ini, biar senantiasa nama Tuhan ditinggikan. Mari kita satukan hati kita. Bapa, ini kami umat-Mu, ini kami jemaat-Mu Tuhan. Kami menyerahkan seluruh hidup kami Tuhan. Biarlah hanya nama Tuhan ditinggikan tempat ini. Hanya nama-Mu yang diagungkan Tuhan. Biarlah segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dan damai sejahtera-Mu menyertai dalam hidup kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kekal selamanya. Oh haleluya, Kau yang disembah, Kau yang ditinggikan Tuhan, Kau yang dimuliakan. Segala hormat bagi-Mu Tuhan, segala hormat bagi-Mu Yesus. Haleluya. Engkau yang dimuliakan Tuhan, Engkau yang ditinggikan Tuhan. Biarlah segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami tidak bermazmur bagi-Mu Tuhan, kami tidak bernyanyi bagi-Mu Yesus. Selama kami hidup Tuhan, bila hidup kami untuk kemuliaan besar nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Ini kami umat-Mu Tuhan. Kami persembahkan padamu seluruh hidup kami. Ya Allahku. Haleluya Yesus. Ya Allahku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian, pujian, dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Mari saya undang untuk berdiri bersama. Oh ya Allahku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama ku hidup. Ya Allahku,
Aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Biarlah nyanyian hanya untuk Engkau Tuhan, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka. Mari kita sama Dia. Inilah yang ku renungkan Tuhan, oh, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Biarlah nyanyian kami untuk Engkau Tuhan, pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka. Mari dengan segenap hati katakan pada Bapa, inilah yang kami renungkan, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Biar nyanyian kami untuk Engkau, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang kami renungkan Tuhan, inilah yang ku renungkan. Haleluya, setiap waktu. Biarlah nyanyian kami hanya untuk Engkau, pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu, dan hatiku bersuka karenamu. Oh,
kita sembah Dia. Kami menyembah, tinggikan Engkau. Kami menyembah, muliakan Engkau, agungkan Engkau. Yesus, tiada yang seperti Engkau. Hanya kami menyembah, hanya kami memuji, hanya kami mengagungkan Engkau. Segala hormat bagimu Yesus, segala kuasa hanya bagi Engkau. Hanya Kau yang layak terima hormat, kemuliaan bagimu, kemuliaan bagi Engkau Yesus. Tiada sepertimu Yesus, Yesus Engkau kami agungkan. Tiada yang sepertimu, tiada yang seperti Engkau Yesus. Allah yang kami sembah, terpujilah nama-Mu Tuhan. Hanya Engkau Tuhan, Allah yang kami sembah. Tiada seperti-Mu, tiada seperti-Mu Yesus, Yesus. Haleluya. Hanya Engkau yang ditinggikan Tuhan, hanya Engkau yang dimuliakan di dalam seluruh hidup kami Tuhan. Tiada Allah seperti Engkau Tuhan. Kami menyembah Allah yang hidup, kami menyembah Allah yang berkuasa dalam hidup kami. Segala hormat hanya bagi-Mu Tuhan. Inilah yang kami renungkan Tuhan dalam seluruh hidup kami, bahwa hidup kami adalah milik-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis Kau dengar Tuhan, manis Kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Inilah yang kami renungkan, inilah yang ku renung. Haleluya. Setiap waktu, biarlah nyanyian kami untuk Engkau Tuhan, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis Kau dengar Tuhan, manis Kau dengar Tuhan, dan hati
bersuka karenamu, dan hatiku bersuka karenamu, dan hatiku bersuka karena. Mari beri kemuliaan yang terbaik untuk Tuhan. Dia Allah yang layak disembah. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Hanya Engkau Allah yang layak kami sembah. Hanya Engkau Tuhan kami. Engkau Allah yang berkuasa dalam hidup kami. Kami serahkan semuanya di dalam kasih Tuhan. Mari umat yang dikasih, yang siap memuji memuliakan Tuhan, katakan amin. Sekali lagi beri kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya. Sekali lagi saya sapa, shalom, selamat pagi, Tuhan berkati, amin. Puji nama Tuhan. Saat ini kita memuliakan Allah yang hidup, amin. Mari kasih salam satu yang lain, katakan Tuhan itu baik, amin. Siapa yang saat ini mengecap kebaikan Tuhan, angkat tangannya. Dengan jempol di atas, dua-duanya diangkat. Ya, mari katakan Tuhan Yesus itu baik dengan segenap hati. Tuhan Yesus baik. Ayo semuanya. Sungguh amat baik, hey, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus, lebih keras lagi, yuk. Tuhan Yesus baik, hey, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Lamanya Tuhan Yesus baik, dengan penuh sukacita, yeah. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Sekali lagi, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Dia baik bagi saya, Dia baik bagi saudara, amin. Tiada berkesudahan kasih setia Tuhan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus, Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Ayo katakan dengan segenap hatimu, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Dia baik bagi kita semua saudaraku. Dia Allah yang mengasihi kita. Tuhan itu baik. Mari katakan, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Dengan penuh sukacita katakan, sungguh amat baik, Tuhan Yesus baik. Engkau sangat baik Tuhan Yesus baik, Namanya Tuhan Yesus baik. Dia baik bagi saya, Dia baik bagi saudara, dan Dia baik bagi kita semua.
Kita katakan, Yesus baik bagiku, Yesus baik bagiku, dulu, sekarang, dan selamanya. Ya, sekali lagi katakan, Yesus baik bagiku, Yesus baik bagimu, dulu, sekarang, dan selamanya. Dia sungguh baik, Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus baik. Haleluya, Engkau baik Tuhan. Mari katakan, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Sekali lagi, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Silakan duduk kembali. Haleluya. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasih, tiada berkesudahan kasih setia Tuhan, selalu baru rahmat-Nya setiap hari. Inilah kasih yang Allah berikan dalam hidup kita. Mari kita siapkan hati kita. Adalah firman Tuhan yang berkuasa, mengubahkan, memimpin setiap langkah hidup kita. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar. Indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah, sungguh luar biasa Engkau Tuhan. Apa yang Kau pikirkan tentang kami Tuhan, sungguh untuk kemuliaan besar nama Tuhan. Haleluya Yesus. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang, mari katakan, Kau sahabat. Haleluya.
dan Kau dekat. Inilah hidup kami Tuhan, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Oh, sungguh indah, sungguh besar Kau Tuhan, sungguh besar pengorbanan, dan kami serahkan pada Hamba-Nya. Terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh. Sekali lagi kita katakan sungguh besar, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, oh sungguh sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Kami bersyukur dan bangga punya Allah seperti Engkau ya Bapa. Amin. Engkau terlalu indah buat setiap kehidupan kami Tuhan. Pagi hari ini Bapa, kami Engkau izinkan kembali untuk bisa hadir, berkumpul bersama-sama. Tuhan Yesus yang baik, kami percayakan setiap ibadah yang sudah kami kerjakan pagi hari ini. Sebentar Tuhan, kami mau belajar firman Tuhan. Kami percaya dan yakin bahwa hikmat Roh Kudus-Mu Tuhan, Kau terus nyatakan buat setiap kami umat-Mu pagi hari ini. Sehingga kami boleh diberkati dan kami boleh diberi pemahaman yang benar. Sehingga semakin hari Tuhan kami semakin bertumbuh di dalam hidup-Mu. Terpujilah nama-Mu Ibu Bapa, kami bersyukur. Yang siap diberkati oleh firman Tuhan pagi hari ini, sama-sama kita katakan. Amin. Amin. Puji Tuhan, shalom. Masih kurang semangat kayaknya, shalom. Haleluya.
Puji Tuhan, Bapak Ibu, Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Pagi hari ini saya percaya saudara semua diberkati oleh Tuhan, amin. Yang merasa diberkati coba lambaikan tangannya, haleluya, puji Tuhan. Baik, mari kita buka Alkitab kita. Kita buka di dalam Lukas pasal yang ke-12 ayat yang ke-15. Sekali lagi kita buka di dalam Lukas pasal 12 ayat yang ke-15. Kita akan baca secara bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. Sekali lagi, 1, 2, 3. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaan itu. Amin. Pagi hari ini kita mau belajar bersama-sama tentang kekayaan sejati. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kekayaan sejati merupakan hal yang sangat penting untuk saudara dan saya miliki dalam hidup kita. Yang setuju katakan amin. Kita tahu bahwa banyak orang yang berlomba-lomba mengumpulkan harta. Dan tidak dipungkiri bahwa setiap kita manusia pengennya punya harta yang banyak. Tetapi kalau kita melihat tadi di ayat yang ke-15 ini jelas sekali dikatakan bahwa sebab walaupun seseorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada apa? Kekayaan. Artinya apa? Kita boleh punya harta banyak, amin. Tidak ada yang melarang. Tetapi kekayaan yang sejati sesungguhnya adalah ketika saudara memiliki Tuhan Yesus di dalam hidup saudara. Saudara boleh punya harta banyak, saudara boleh punya kekayaan yang berlimpah-limpah. Tetapi semuanya tidak menjamin buat saudara untuk memiliki hidup selama-lamanya. Tetapi ketika saudara memiliki Yesus di dalam hidup saudara, dan itu yang membuat saudara bisa memiliki hidup selama-lamanya. Nah, jadi jelas sekali bahwa katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamaan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaan itu. Nah, di sini dikatakan Yesus pernah ngomong kepada murid-muridnya. Yesus pernah ngomong kepada murid-muridnya. Dia katakan, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Yesus pernah ngomong kepada murid-muridnya. Dan apakah yang dapat diberikan sebagai ganti nyawanya? Jadi di dalam Matius pasal 16:26, Yesus sedang berbicara kepada murid-muridnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia? Kalau di dalam terjemahan sederhana Indonesia dikatakan, coba pikir. Coba pikir. Apa gunanya kamu menjadi kaya sampai memiliki semua harta di dunia? Jadi apa gunanya? Menjadi kaya sampai kamu memiliki harta di dunia ini. Kalau kamu tidak memiliki hidup untuk apa? Selamanya. Karena harta apapun tidak bisa membeli hidup untuk selama-lamanya. Nah, jadi kekayaan sejati yang sesungguhnya, yang seharusnya saudara dan saya miliki adalah Tuhan Yesus. Sekali lagi saya katakan, kita atau saya tidak melarang saudara untuk memiliki harta yang banyak. Tetapi ingat,
terlebih dahulu miliki siapa? Tuhan Yesus. Karena itu yang membuat hidup saudara hidup untuk selama-lamanya. Yesus pernah ngomong, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada siapa? Bapa. Kalau tidak melalui siapa? Aku. Yesus ngomong seperti itu. Artinya apa? Satu-satunya jalan untuk kita mendapatkan kehidupan yang kekal sesungguhnya adalah Yesus. Artinya apa? Kekayaan sejati yang harus kita miliki hari ini adalah bagaimana kita hidup di dalam siapa? Tuhan Yesus. Bukan karena harta benda kita. Nah, pagi hari ini kita mau belajar bersama-sama. Apa yang perlu kita lakukan untuk mempertahankan kekayaan sejati yang sudah kita miliki? Nah, jadi apa yang perlu kita lakukan? Yang perlu kita lakukan pagi hari ini adalah menghindari ketamakan. Itu yang perlu kita hindari hari ini. Untuk mempertahankan kekayaan sejati yang saudara miliki. Kita harus menghindari yang namanya ketamaan. Ketamaan. Di ayat yang ke-15 bagian yang dikatakan, katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Di situ ada kata berjaga-jagalah. Kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berjaga-jagalah itu adalah orang yang tidak tidur semalam-malaman. Itu berjaga-jagalah. Kalau kata waspada, di situ artinya apa? Hati-hati, siap siaga. Nah, kenapa Tuhan Yesus ngomong seperti ini kepada murid-muridnya? Jadi ada kata berjaga-jaga dan waspada. Nah, ini sebuah penekanan yang sangat penting. Bukan hanya sekedar himbauan. Bukan hanya sekedar omongan belaka, tetapi ada makna yang sangat penting. Karena di situ dikatakan berjaga-jagalah dan waspada. Artinya apa? Siap siaga, enggak boleh tidur. Itu artinya seperti itu. Terhadap apa sih? Ketamakan. Jadi ketamaan itu artinya apa sih? Seseorang yang gak puas dengan apa yang dia miliki. Dia terus melakukan banyak hal untuk dirinya sendiri. Apapun resikonya, apapun jalannya, dia lakukan. Untuk apa? Untuk dirinya sendiri. Itu orang yang tamak. Makanya hari-hari ini kita tidak jarang mendengar dan melihat di berita televisi. Ada banyak para pejabat-pejabat tinggi yang tidak puas dengan gaji mereka dan akhirnya mereka nyolong uang negara. Nah, baru-baru ini kita lihat di televisi yang seharusnya seorang hakim agung itu memberi keputusan berdasarkan fakta. Tetapi fakta di lapangan ternyata hakim agung juga gampang disogok. Seperti itu. Nah, kenapa seorang hakim agung bisa seperti itu? Ya tamak. Jadi orang yang tamak dia nggak puas dengan apa yang dia miliki. Coba kalau kita hitung-hitungan secara matematika. Kurang apa sih seorang hakim agung? Saya percaya kok gajinya itu sangat besar. Tetapi kenapa kok dia masih mau disogok? Nah, karena dia punya hati yang tamak di dalam hidupnya. Itu yang membuat dia mau disogok. Nah, seharusnya sebagai orang yang sudah mendapatkan harta yang banyak, seharusnya apa? Dia membagikan.
bukan mengumpulkan lagi, membagikan. Nah itu perhatikan. Jadi Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, hidup seseorang tidak tergantung seberapa banyak hartanya. Namun ketika seorang ada dalam Kristus, itu yang paling berarti. Artinya apa? Sebanyak apapun harta saudara yang saudara miliki hari ini, itu tidak menjamin untuk hidup selama-lamanya. Tetapi ketika saudara hidup di dalam Tuhan Yesus, dan itu yang menjamin buat saudara untuk memiliki hidup. Untuk apa? Selama-lamanya. Rasul Paulus ngomong seperti ini di dalam Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-7 dan ke-8. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku. Apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, itu yang dia katakan. Artinya apa? Sebelum dia bertobat, sebelum dia menjadi pengikut Yesus, Rasul Paulus adalah orang yang punya kedudukan tinggi. Jadi ketika dia melakukan segala sesuatu yang berkaitan dengan dosa pun, itu merupakan sebuah keuntungan bagi dia. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Tetapi ketika dia mengenal yang namanya pribadi Yesus, dia anggap semuanya rugi. Dia baru sadar dan dia menyesal atas semua apa yang sudah dia perbuat selama hidupnya sebelum dia mengenal Tuhan Yesus. Jadi maka hari ini kita mau belajar. Jadi agar terhindar dari ketamaan, kita harus apa? Miliki pikiran seperti Kristus. Itu yang perlu saudara lakukan hari ini. Karena sifat manusia itu erat kaitan dengan ketamakan, ketidakpuasan. Itu manusia. Siapapun orangnya, manusia sifatnya itu enggak puas. Selalu ingin banyak hal. Dan itu yang membuat manusia gampang tergoda, tergiur dengan harta benda yang ada di dalam dunia ini. Saya katakan bahwa tidak salah saudara punya harta banyak. Tidak salah saudara dikasih kesempatan oleh Tuhan untuk menjadi orang kaya. Tetapi ingat, pergunakan kekayaan itu untuk apa? Kemuliaan nama Tuhan. Karena kekayaan sejati yang sesungguhnya adalah ketika saudara dan saya memiliki Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Karena itu yang menjamin hidup kita untuk memiliki kehidupan yang kekal. Terus yang kedua, apa yang perlu kita lakukan untuk mempertahankan kekayaan sejati yang sudah kita miliki? Yang pertama tadi apa? Menghindari ketamakan. Yang kedua, menghindari ketergantungan kepada kekayaan. Itu yang perlu kita lakukan untuk mempertahankan kekayaan sejati yang sudah kita miliki dalam kehidupan kita. Jadi kita harus menghindari ketergantungan kita kepada siapa? Kekayaan. Nah, faktanya ada banyak manusia hari-hari ini mereka tidak tergantung lagi kepada Allah, tetapi mereka bergantung kepada kekayaan yang mereka miliki. Dan bahkan ada banyak mereka menghalalkan berbagai cara untuk mendapatkan, mengumpulkan sebanyak-banyaknya harta, kekayaan, supaya mereka merasa bisa santai nyaman. Tetapi ingat, saudara ingin mempertahankan kekayaan sejati yang ada dalam hidup saudara, yang perlu kita lakukan, kita harus hindari ketamakan. Dan kita juga menghindari ketergantungan kita kepada apa? Kekayaan. Di ayat yang ke-15 tetap di bagian yang kedua dikatakan, walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaan itu. Jadi jelas sekali. Kekayaan
tidak menjamin untuk kita memiliki hidup yang kekal. Tetapi Yesus memberi jaminan buat saudara dan saya untuk mendapatkan kehidupan setelah kematian. Yang setuju katakan amin. Kita lihat di sini cara berpikir orang-orang yang menggantungkan hidupnya kepada kekayaan. Jadi cara berpikirnya adalah mengagungkan kekayaan. Serta berpikir bahwa kekayaan itu adalah segala-galanya. Itu cara berpikir orang yang menggantungkan hidupnya kepada kekayaan. Jadi dia mengagungkan harta bendanya. Dia mengagungkan semua yang dia miliki. Dan dia anggap bahwa kekayaan adalah segala-galanya dalam hidupnya secara pribadi. Selain itu juga dia menyandarkan seluruh hidupnya kepada apa? Kepada kekayaan. Jadi menyandarkan seluruh hidupnya kepada kekayaan. Bahkan Tuhan sama sekali tidak dia perhitungkan. Padahal Tuhanlah yang sudah melakukan banyak hal buat hidupnya secara pribadi. Tapi itulah cara orang yang berpikir ketika dia dipengaruhi kekayaan duniawi. Jadi dia nggak peduli lagi sama Tuhan. Dia merasa bahwa apa yang dia punya, apa yang dia miliki, semua dia yang dapatkan, dia yang lakukan. Dan karena dialah dia mampu. Jadi Tuhan tidak menjadi hitungan dia. Dan bahkan dia menganggap Tuhan itu enggak ada. Itu orang yang sudah tergantung kepada kekayaan. Di dalam Yeremia 17 ayat kelima dikatakan terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Jadi baik Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan pagi hari ini. Ayo kita lihat kepada siapa saudara bergantung hari ini. Kepada manusia, kepada harta saudara, atau kepada orang lain. Tapi ingat, firman Tuhan katakan terkutuklah orang yang mengandalkan apa? Mengandalkan manusia. Tetapi Yeremia juga ngomong, di ayat yang ke-7 dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Yang menaruh harapannya pada siapa? Pada Tuhan. Nah jadi hari ini, ayo kita koreksi diri kita. Cara hidup kita. Kepada siapa selama ini kita bergantung? Apakah kita bergantung kepada Tuhan? Atau justru kita bergantung kepada orang-orang sekeliling kita, harta kita. Tapi ingat, orang yang mengandalkan dirinya sendiri, orang yang mengandalkan manusia, orang yang mengandalkan hartanya, dia adalah orang yang apa? Terkutuk. Tetapi belajarlah hari ini, kita mau belajar mengandalkan Tuhan. Karena orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang diberkati oleh Tuhan. Jadi yang ketiga, apa yang perlu kita lakukan untuk mempertahankan kekayaan sejati yang sudah kita miliki? Yang ketiga, menghindari sikap egois. Selain kita menghindari ketamakan, menghindari ketergantungan kita kepada kekayaan, nah yang ketiga, untuk mempertahankan kekayaan sejati yang saudara miliki dalam hidup saudara hari ini. Hindari sikap apa? Egois. Egois itu maksudnya apa sih? Jadi egois itu artinya mementingkan diri sendiri. Itu egois. Enggak peduli dengan orang lain. Enggak peduli dengan kesusahan orang lain.
Nggak peduli orang sedang butuh apa. Nggak peduli orang sedang apa kesusahannya. Itu orang egois. Yang penting diri saya sendiri. Yang penting saya sendiri. Kita lihat di ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-21. Saya akan bacakan. Kemudian Yesus menceritakan perumpamaan ini. Ada seorang kaya yang mempunyai beberapa ladang gandum yang memberikan hasil yang sangat banyak. Lalu dia berpikir, sudah tidak ada lagi tempat untuk menyimpan hasil panenku yang banyak ini. Sebaiknya apa yang harus kulakukan? Lalu dia berpikir lagi, aku tahu apa yang akan kulakukan. Aku akan membongkar lumbung-lumbung gandumku yang lama dan membangun lumbung-lumbung yang lebih besar lagi, supaya aku bisa menyimpan semua gandum dan barang-barang yang lain. Sesudah itu aku merasa puas dan berkata, hartaku sangat banyak dan tidak akan habis sepanjang hidupku. Jadi aku tidak perlu bekerja lagi, hanya makan, minum, dan bersenang-senang saja. Tetapi Allah berkata, hai kamu orang bodoh, sia-sia saja kamu menimbun harta untuk dirimu sendiri. Karena malam ini juga aku akan mencabut nyawamu. 21. Seperti itulah yang akan terjadi kepada setiap orang yang mengumpulkan harta kekayaan untuk dirinya sendiri dunia ini, tetapi tidak berusaha mengumpulkan harta sorgawi dan tidak mau menjadi kaya di hadapan Allah. Jadi perumpamaan ini diceritakan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Jadi ada orang kaya punya hasil panen yang melimpah, dia lihat lumbungnya, loh lumbung saya sudah penuh. Dan dia coba berpikir, oh oke, aku akan bikin lumbung yang baru lagi. Nah setelah selesai bikin lumbung baru, dia katakan, aku pengen bersenang-senang saja. Aku pengen tidur makan saja. Seharusnya kalau orang yang tidak egois, ketika dia punya harta yang banyak, dia nggak berpikir seperti itu. Yang dia lakukan apa sih? Menyebar, membagikan. Jadi bukan untuk dirinya sendiri, bukan untuk kepentingannya sendiri. Nah hari ini saudara dan saya diingatkan oleh Tuhan. Nah kalau saudara punya harta benda, belajar untuk berbagi. Amin. Berbagi enggak harus kaya. Tetapi memilikilah hati untuk berbagi. Karena itu yang bisa membuat saudara bisa berbagi. Karena kalau saudara tunggu kaya untuk berbagi, sekali saya katakan sifat manusia tidak pernah puas. Ketika saudara dikasih kekayaan, oh nanti tunggu lagi. Tunggu saya dapat ini, nanti saya mau berbagi. Ketika dapat pun enggak. Karena itu sifatnya manusia. Makanya saya katakan berbagi tidak perlu menjadi orang kaya. Tetapi milikilah hati yang berbagi. Karena dengan seperti itu saudara pasti mau berbagi. Bapak ibu saudara kasih dalam Tuhan. Kekayaan yang Tuhan percayakan kepada orang percaya seharusnya digunakan sesuai apa? Kehendak Tuhan. Itu seharusnya. Saudara punya harta benda, punya kekayaan, enggak masalah. Tapi gunakan untuk apa? Kehendak Tuhan. Kekayaan yang dipercayakan Tuhan kepada anak-anaknya bisa digunakan untuk kebutuhan diri sendiri. Ingat, bisa untuk kebutuhan apa? Diri sendiri. Sesama keluarga dan lingkungan kita. Pelayanan pekerjaan atau perkabaran Injil. Seharusnya itu. Maka di sini katakan inilah yang Tuhan kehendaki sehingga kita menjadi orang yang tidak apa? Egois. Namun memperhatikan sesama dan pekerjaan
Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, hari ini milikilah kekayaan yang sejati. Amin. Jadi miliki kekayaan sejati artinya adalah milikilah Yesus dalam hidupmu. Jadi kita enggak hanya sekedar memiliki harta banyak, tapi milikilah Yesus. Karena Yesuslah yang menjamin hidup saudara untuk bisa mendapatkan hidup yang kekal selama-lamanya. Jadi 3 hal pagi hari ini. Apa yang perlu kita lakukan untuk mempertahankan kekayaan sejati yang sudah kita miliki? Yang pertama, menghindari apa? Ketamakan. Yang kedua, menghindari ketergantungan kepada siapa? Kekayaan. Dan yang ketiga, menghindari sikap egois. Nah, ketiga hal ini akan membantu saudara untuk memiliki kekayaan sejati di dalam Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan. Kami bersyukur Bapa buat pagi hari ini. Kami percaya Tuhan, ketika Engkau ada dalam kehidupan kami Bapa, Engkau yang sanggup melakukan perkara-perkara yang ajaib. Dan kami percaya Tuhan, ketika Engkau ada dalam kehidupan kami akan bisa mengendalikan ketamakan yang ada dalam hati kami. Tidak tergantung kepada kekayaan dan tidak egois. Haleluya. Haleluya. Terpujilah nama-Mu. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Sekali lagi kita katakan, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Tuhan Yesus yang baik, ini yang menjadi pengakuan kami untuk saat ini Bapa. Haleluya. Jauhkan sikap tamak dalam hidup kami. Jauhkan sikap yang selalu bergantung kepada kekayaan kami. Dan jauhkan sikap egois dalam hidup kami ya Bapa. Dan pagi hari ini Tuhan kami menyadari bahwa kekayaan sejati yang seharusnya kami miliki dalam kehidupan kami adalah Tuhan Yesus ada dalam kehidupan kami. Dan ini yang menjadikan kami mendapatkan hidup untuk selama-lamanya. Amin. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, kami bersyukur. Di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah diberkati, sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Shalom. Shalom. Bapak Ibu, saya ucapkan selamat datang, selamat beribadah kepada saudara-saudara yang baru pertama kali datang untuk beribadah di tempat ini. Baik, saya akan menyampaikan pengumuman untuk